semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi sekarang itu aku sebenarnya lagi ada di pantai. Jadi hari ini aku bakal kedatangan tamu lagi. Jadi dia itu adalah mahasiswa di FK Unsri. Hai, halo semua, nama aku Hanif Noval Ibrahim. Saat ini mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya, jurusan Pendidikan Dokter Umum. Angkatan 2017, saat ini sudah di semester 7 di SMA Negeri 3 Prabu Mulih. Oke. Itu singkatannya Semanti, anak Semanti. Oke, semua anak Semanti Prabu Mulih harus nonton ya. Iya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Doain biar skripsinya cepat selesai. Amin, amin. Jadi kalau mau masuk FK atau jadi dokter itu sebenarnya cita-cita dari TK. Jadi sejak TK kalau ditanya mau jadi apa, pasti jawabnya mau jadi dokter. Gak tahu kenapa kayak gitu kan. Nah, mungkin karena mak wonya dokter. Nah, bisa jadi karena mak wonya dokter, jadi pengen jadi dokter gitu. Tapi setelah di SMA kelas 11 itu aku mulai mikir, kenapa sih aku pengen jadi dokter kayak gitu. Akhirnya aku paham kalau misalnya jadi dokter tuh kan ladang kita buat dapat pahala kayak gitu. Terus juga untuk masalah materi dan lain-lain itu sampingannya. Tapi kita bisa tolong orang, terus kita bisa dikenal orang lewat kebaikan kita itu. Yang pertama karena jaraknya paling dekat sama rumah. Jadi kalau misalnya sama orang tua, mereka aku mau pulang terus orang tua mau kunjungin juga kan dekat, nggak jauh-jauh amat kayak gitu. Terus juga karena budayanya nggak banyak terlalu beda jauh sama budaya aku biasanya gimana kan. Kalau nanti Dari kecil di Palembang. dari kecil di Palembang. Jadi kalau misalnya ke daerah yang lumayan jauh nanti malah jadi culture shock kan, mau penyesuaian budaya dan lain-lain itu malah takutnya ganggu pendidikan nanti. Nanti susah cari pempeknya. Kalau aku alhamdulillah lewat jalur SNMPTN atau jalur undangan biasa dikenal. Ya, alhamdulillah ya. Oke. Ini pas banget loh momennya. Sekarang itu orang-orang Iya lagi ya, pada sekarang daftar. lagi pada pendaftaran. Jadi kan karena aku udah dari TK pengen jadi dokter, jadi begitu masuk SMA kelas 10 itu sudah jelas kayak gitu jalurnya mau kemana. Mau jadi dokter, ya nggak galau lagi kalau kata ibu. Kalau yang lain kan masih mikir aku cocoknya masuk mana gitu kan. Tapi kalau aku udah mau masuk kedokteran, jadi fokus belajarnya udah pasti ke arah IPA. Terus poin-poin nilai yang harus bener-bener ditingkatkan itu di poin-poin yang mana aja udah tahu, kayak itu matematika, terus biologi kan kalau misalnya anak kedokteran kan. Jadi kelas 10 itu kayak biasa lah, belajar, usahain dapat ranking. Alhamdulillah dapat ranking, dapat peringkat. Terus di kelas 11 kalau di SMA aku itu aktif banget organisasinya. Jadi ada saat dimana belajar aku tuh agak terganggu sih sebenarnya. Tapi karena guru-guru juga mendukung aku mau masuk kedokteran, jadi mereka tetap mau bantu gitu. Alhamdulillah nilainya tetap stabil. Dan di kelas 12 otomatis fokus banget. Tapi aku nggak fokus SNMPTN aja, nggak fokus undangan aja. Itu juga fokus belajar untuk SBMPTN dan juga jalur mandiri. SMA aku fokus di OSIS. OSIS terus juga sama ROHIS. Idaman banget ya, anak ROHIS nih. Sering menang MTQ dia. Oh, sering menang MTQ. Kita baca sedikit surat apa itu? Tapi alhamdulillah bisa ya. Alhamdulillah bisa nyimbangin antar organisasi sama belajar. Jadi aku kalau belajar itu Senin sampai Sabtu itu kan hari sekolah, jadi malamnya belajar. Kalau Minggu itu pasti libur, belajarnya malam. Jadi aku belajar itu pulang sekolah kami sore jam 4, istirahat, mandi, maghrib, sholat, ngaji, habis itu baru mulai belajar. Pokoknya belajar apa aja. Kalau matematika latihan soal, fisika, kimia kayak gitu latihan soal. Kalau pelajaran yang lain itu wajib baca.
Pokoknya meskipun belajarnya belum masuk babnya, tapi wajib baca. Oh wow, amazing. Pokoknya 1 jam itu kalau nggak ada PR, nggak ada apa, wajib baca. Gitu aja. Dan habis maghrib wajib ngaji. Wajib ngaji habis maghrib. Wajib ngaji habis maghrib. Berarti dalam sehari belajar sampai tengah malam gitu? Enggak, cuma ibaratnya batas minimal itu 1 jam kayak gitu. Oh, tapi biasanya sampai jam berapa? Biasanya jam 9 udah stop, jam 8 udah stop. Terus habis itu ngapain, tidur? Main dulu baru tidur. Oh, main, ada mainnya. Harus tetap ada mainnya, nggak boleh belajar terus. Jadi kalau malam hari kamu biasanya tidur jam berapa? Sekarang atau sebelumnya nih? Sebelumnya pas masih belajar buat biar dapat SNM nih. Biasanya tidur jam 10, jam setengah 11. Cepet banget, bangunnya jam berapa? Bangun subuh. Bangun subuh. Bangun jam 5 pagi. Iya. Oke. Sholat Cukup ya tidurnya. cukup lah. Harus dicukup-cukupin. Oh ya, kamu kemarin bimbel nggak pas mau perjuangan masuk? Iya, bimbel. Oh, Di bimbel. kelas 12 aja tapi Oh, bimbelnya. kelas 12 aja. Oh, berarti lebih ke SBM ya? Mau Iya, persiapan untuk apa persiapan seperti itu? SBM memang. Jadi latihan soal kayak gitu kan. Kalau bimbel kan fokusnya membiasakan gitu. Siapa tahu SNM nggak dapet, SBM udah siap. Sebenarnya nggak terlalu deg-degan sih, karena SBM-nya udah siap juga. Kayak gitu. Oh, Jadi kan, oh. jadi kan bukan jalannya SNM kan, SBM udah nggak ragu lagi kayak gitu. Udah siap Udah maksudnya? siap Udah banget. siap, tinggal ngerjain ujian aja? Iya. Jadi dari mulai pendaftaran itu udah jelas lah pilihan satunya apa, pilihan duanya apa. Terus tinggal nunggu aja habis pendaftaran. Jadi di hari pembukaan itu sebenarnya aku ada bimbel. Tapi kata ibu, udah nggak usah lagi datang katanya. Tinggal tunggu aja, Kenapa ini tuh, Tante? istirahat dulu kayak gitu. Istirahat. Istirahat dulu, tunggu aja. Ya, benar. Jadi kan udah nggak berangkat, tinggal nunggu aja pengumuman. Waktu itu jam berapa ya? Jam 2 sore, Iya, jam jam 2 2, siang. jam Jam 2. 2. Pokoknya ada kayak dimundur-mundurin gitu ya, dikit ya. Ya, jadi begitu udah waktunya mau buka, waktu itu langsung tampil kan, ternyata yang muncul ijo. Akhirnya diterima, alhamdulillah. Udah apa namanya, perjuangannya udah sampai sana, tapi langsung tersadar bahwa masih ada lagi perjuangan yang harus dilakuin. Ya, kayak yang kan, melihat selama- tadi, iya, ya. dia Kanif yang melihat tadi, setelah itu sebagai tantunya saya langsung teringat dengan sepupunya Tiara. Jadi kami langsung buka nomornya Tiara ya. Alhamdulillah langsung keluar juga nama Tiara. Pokoknya kalau mau fokus di SNMPTN, perjuangan kalian tuh nggak dimulai dari kelas 12 loh. Tapi begitu masuk SMA itu perjuangan kalian buat masuk SNMPTN itu udah dimulai. Jadi kalian itu ketika masuk SMA tentuinlah tujuan kalian kedepannya itu mau kuliah di mana, mau masuk apa kayak gitu. Buat kalian yang mau kuliah di universitas, tentuinlah jurusannya mau apa, mau kuliah di mana. Kalian bisa mulai pelajarin universitas itu biasanya rentang nilainya dari berapa sampai berapa. Jadi kalian bisa mulai belajar fokus dari sejak kelas 10. Terus kalau kalian mau masuk yang kedinasan kayak misalnya Akpol dan lain-lain, itu kalian bisa mulai latihan dari kelas 10 kayak gitu. Terus juga jangan cuma buat satu plan aja. Plan kalian cuma masuk SNMPTN nih. Akibatnya kalau misalnya maaf katanya nggak dapet kayak gitu, kalian nggak ada plan B, nggak ada cadangannya. Tapi kalau kalian juga fokus SBMPTN, fokus SNMPTN, ketika salah satunya nggak dapet, kalian sudah ada rencana berikutnya gitu, yang insya Allah karena sudah dari lama persiapannya, jadi insya Allah bisa masuk dengan mudah. Jadi pada intinya adalah
persiapan itu adalah hal yang paling penting. Aku setuju sepenuhnya sama yang disampaikan sama Hanif. Jadi kalau emang mau undangan harus dari kelas 10 ya kalau bisa. Tapi kalaupun kalian sekarang udah kelas 11 atau kelas 10 semester 2, jangan ini dulu, jangan mikir kayak nggak bakal dapet. Masih Belum terlambat bisa kok, masih bisa. Semangat, digenjot aja nilainya gitu. Kayaknya untuk sesi yang video ini udahan dulu nih. Jadi kita bakal bikin 2 video, nanti setelah video ini bakal ada video lainnya ya. Buat teman-teman aku jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti aku cek kalian udah pada subscribe atau belum. Bagus banget. Terus kalau misalnya buat yang mau kenalan sama Hanif juga boleh ya, jangan malu-malu, bisa langsung di DM aja nanti Instagram. Ya udah sekian dulu buat video ini. Dadah. Dadah. Stay tune ya. Stay tune, oke. Ya, jadi di belakang ada ibu-ibunya juga, ada yang mau kenalan. Ini makwonya Hanif, Saya mamanya Tiara. mamanya Tiara. Ini adiknya. Saya mamanya Hanif. Ini bapaknya Hani. Oh iya, saya bapaknya. Saya adiknya Kak Arif. Yeay.